Pelajaran tatap muka bagi para siswa di Jakarta di tengah meningkatnya kasus Omikron di ibu kota menuai pro dan kontra. Sebagian orang khawatir pelajaran tatap muka ini akan memicu kasus penyebaran virus Omikron di Jakarta akan semakin meluas. Ya, pemirsa, hari ini Sekolah SMA Negeri 71 Jakarta, Durensawit, Jakarta Timur ini ditutup sementara akibat satu siswanya ini terpapar COVID-19. Apakah dengan merebaknya virus Omikron di Jakarta, pembelajaran tatap muka di Jakarta akan tetap terus diberlakukan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, nanti pemirsa kita akan mencoba menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan saat ini telah bergabung bersama kami ada epidemiolog, yaitu ada Dr. Pandu Riono. Selamat sore Dr. Pandu. Selamat sore Mbak. Dok, kalau kita lihat baru beberapa hari atau baru 2 hari lah pembelajaran tatap muka atau lebih dari sepekan pembelajaran tatap muka ini diberlakukan, sudah ada 2 siswa dari sekolah di Jakarta yang terpapar COVID-19. Apakah ini sebuah bentuk hal yang mengkhawatirkan dengan pemberlakuan belajar tatap muka secara langsung ini, Dok? Ya, jadi kalau ada siswa yang diketemukan testingnya positif COVID, maka siswa itu harus menjalankan karantina dan isolasi. Tidak boleh masuk ke sekolah. Kemudian kita melakukan tracing dan testing. Dan kalau memang hasil tracingnya dengan tes yang cepat tidak didapatkan, kegiatan masih bisa dilanjutkan. Problemnya kan seringkali kita terlalu khawatir kemungkinan penularan sudah meluas, gitu kan. Jadi ini yang seringkali kendala psikologis lebih berperan kalau kita menghadapi kasus pelajar atau guru yang diketemukan ada yang positif. Jadi kita harus melihatnya satu persatu. Jadi kegiatan program tatap muka bisa berlanjut. Kegiatan tatap muka bisa dipertimbangkan untuk tidak berlanjut bila perluasan penularan di komunitas, karena kan anak sekolah, guru itu kan bagian dari komunitas kan, dari masyarakat. Otomatis kalau ada perluasan di masyarakat, kemungkinan ada peningkatan PPKM yang tentunya berdampak pada kegiatan tatap muka di sekolah. Jadi bukan dari sekolah kemudian kita melakukan menutup kegiatan yang sifatnya menghentikan. Tapi yang saya lihat kan hanya solusinya menghentikan sementara, ya kan. Jadi ini meredakanlah situasi untuk meyakinkan bahwa hanya satu siswa itu saja yang memang terinfeksi. Oke, Pak Pandu mengatakan bahwa PTM harus tetap berlanjut karena ini hanya kasuistis saja di satu sekolah begitu. Tapi apakah peningkatan kasus Omikron di Jakarta ini tidak bisa dipandang secara lebih serius begitu dengan cara mengantisipasi dengan meniadakan lagi PTM atau bagaimana, Pak Pandu? Belum ada tanda-tanda penularan Omikron di masyarakat meluas secara masif, ya kan? Yang kalau kita melihat data Jakarta, selama ini data Jakarta yang tercampur dengan data pelaku perjalanan luar negeri, seakan-akan statistiknya jadi tinggi sekali. Kalau kita melihat di masyarakat, kita melihat juga kasus yang masuk rumah sakit, itu masih landai. Jadi mengindikasikan belum terjadi perluasan penularan di masyarakat. Dan menurut saya ini mengindikasikan bahwa vaksinasi harus dijalankan dengan cepat. Misalnya di SMA tersebut, apakah semua warga pendidikan dan anak sekolah sudah divaksinasi lengkap gitu? Apakah keluarga dari siswa juga sudah divaksinasi lengkap? Karena bisa saja siswa itu tertular dari keluarga kan, dari masyarakat, bukan dari sekolah. Memang kerumunan sekolah bisa menjadi faktor penyebaran, tetapi kalau mempraktekkan prokes dengan baik, risiko itu jauh lebih rendah, apalagi kalau semua anak siswa dan guru sudah divaksinasi. Baik, terima kasih Dr. Pandu Riono selaku epidemiolog atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang.